Mana sih yang lebih bagus buat lo mulai bisnis online dari awal? Ada dua aliran nih, aliran dropship yang mungkin kayaknya beberapa tahun kebelakang rame, terus di masa covid juga banyak banget yang pengen jadi dropshipper, dan ada aliran kedua yaitu affiliate marketing. Nah kita bahas yuk, enak mana sih sebenarnya? Karena dua bisnis ini bisa dibilang buat kalian pemula, dua bisnis yang ideal banget. Lo bisa mulai bener-bener dari nol, modal nol gitu kan, nggak usah ngapa-ngapain, dan lo bisa ngasilin angka yang wow, fantastis gitu ya. Nah, yuk kita bahas. Dua-duanya bisa lo jalanin di TikTok, dua-duanya bisa di e-commerce kayak Shopee gitu. Jadi ini sesuatu yang menurut gua, kita bahas mulai dari dropship dulu ya. Nah, sebenarnya dropship itu apa sih? Kalau buat lo yang nggak ngerti dropship, simpelnya gini. Ini gue jelasin versi offline nih ya. Sekarang gini, lo pernah nggak sih kayak lo lagi mau cari barang, lo tuh nggak tahu di mana, gitu kan? Nah, ada orang yang jualan memang punya toko, dia punya barang. Tapi ada lagi orang kedua, yang dia tuh sebenarnya nggak punya toko, cuman punya koneksi doang. Terus dia nanya, lu mau beli apa? Gua mau beli mobil bang. Gua punya. Oh dia punya ngecek listingan. Listingannya tuh banyak banget dan lu bisa tinggal beli aja, diantarin sama dia. Gitu ya. Bahasa kerennya broker atau middleman, bahasa sehari-harinya calo. Tapi lu bayangin, calo ini modal network, nggak modal apa-apa. Tapi untungnya gede. Nah di online bisa nggak? Bisa. Jadi orang lain yang jualan, tugas dia adalah mempromosikan, membuat produknya itu lebih bagus. Terus untungnya calo dari mana? Selisih. Misalnya orang jual 100.000, dia bisa jual 150.000. Lumayan kan? 50.000 tanpa modal. Dan lo kebayang nggak kalau si calo ini jago marketingnya, dia bisa punya posisi pencarian yang bagus, dia punya toko yang keren gitu kan. Padahal dia hanya toko sama sekali. Ketika ada order, dia tinggal kirim ke supplier. Suppliernya yang ngirim. Inilah yang namanya dropship. Apa enaknya? Enak banget. Satu, dia kagak perlu nyetok karena barang dikirim langsung, nggak perlu nyetok, nggak perlu modal, ya kan? Enak banget. Waktu kerja gimana? Fleksibel. Si calo ini kalau di offline ya kan, gua tuh ibaratnya kalau gua calo ya, lu mau apa? Sini yuk, gua anterin. Nah kan gua harus, ayo sini pembeli. Nggak mungkin gua suruh ke toko pembeli ke supplier gua langsung. Ntar gua nggak dapat jatah, bener nggak? Nah kalau ini ya karena belinya di toko online gua dapet dong, bener nggak? Nggak perlu gue anterin, gue dapet gitu kan. Enak banget gitu, waktu fleksibel. Pusing nggak sama fluktuasi harga? Iya, harusnya sih kagak pusing. Kenapa? Ngambil untungnya lumayan. Jadi ya misalnya gini lah, 100 lo jual 150, terus ada dia naik lah karena 105, 110 masih cuan. Nggak pusing. Pusing nggak perlu komplain produk dari konsumen? Kagak pusing. Kalau dia komplain, dia tinggal balikin. Bener nggak? Pusing amat, ya kan? Nah, terus hemat biaya karena nggak perlu mikirin biaya sama proses produksi, nggak perlu pusing sama sekali. Nah, inilah yang namanya dropshipper. Nah, terus kalau affiliate kayak gimana sih? Nah, kalau affiliate sebenarnya gini, mirip. Bedanya kalau dropship itu si calo itu ngambil untungnya dari dia kira-kira 100, 150 gitu kan. Kagak dikenalin lewat si dropshipper. Kalau affiliate beda. Orang yang merekomendasikan. Jadi kayak, gue rekomendasi nih, lo kalau mau ini, lo belinya di sini ya. Beli di situ nih. Bilang teman gue. Dapat untung dari mana? Dapat untung dari komisi. Kan ketika kita bilang, gue temennya dia loh. Si toko tahu, oh lo temennya dia. Oke, udah dihitung, dikasih komisi. Gitu. Terus, gue tahu nih ketika kalian gue ini mungkin kalian ada yang nanya. Terus kalau misalnya orang itu ada yang nggak bilang teman gue gimana? Enggak kan, lu promosi pakai link affiliate jadi pasti aman, pasti ke-track semua. Oke, itulah affiliate kalau di dunia nyata dan di offline. Gitu. Terus kelebihannya apa? Satu, gampang. Sama lu nggak perlu modal. Bener nggak? Lu cuman fokus gimana caranya bikin strategi pemasaran. Lu cuman fokus gimana caranya lu dipercaya. Buat apa? Supaya rekomendasi lu laku. Kalau rekomendasi lu laku, untung. Coba deh lu lihat. Affiliate terkenal TikTok Shop. Ya banyak artis yang mereka tuh sebenarnya kalau ditanya ngerti nggak bikin produknya? Kagak. Bikin nggak? Kagak. Ngapain mereka bikin? Mereka mah cuma promosi doang. Rekomendasi gua bikin ini lagi jadi laku. Selesai. Yang dijual adalah nama rekomendasi kalian. Bisa dikerjain tanpa modal? Bisa. Bisa gratis malah? Bisa. Fleksibel waktunya? Sama. Bener-bener santai. Bener nggak? Bisa promosiin banyak produk? Bisa banget. Harus ngisi pengiriman? Kagak perlu. Jadi ini mirip banget. Mirip banget ya. Terus kurangnya apa? Yuk kita bandingin.
Kurangnya kalau misalnya di dropshipper adalah dropship itu kekurangannya gini. Kalau ada tadi ya fluktuasi harga, dropshipper bakal pusing. Kalau misalnya untungnya dikit, karena bisa jadi untungnya hilang. Kalau affiliate itu tidak akan pusing dengan fluktuasi harga. Kenapa? Karena harganya berapapun komisinya tetap. Nah, tapi ada kelemahannya. Masing-masing juga ada kelemahannya. Kelemahannya gini, kalau si sellernya licik, komisi dipotong tiba-tiba affiliate nangis. Nah, kalau si dropship kagak ada komisi dipotong kan, gua beli segini ya udah jual beli. Jadi kayak satu lo nentuin untung, satu ditentuin. Bener ya? Itu adalah kelemahannya. Nah, terus gini, kedua, biasanya dropshipper itu susah juga untuk ngambil barang lebih dari satu toko. Kenapa? Karena ketika lu menyalin toko orang, kelemahannya satu. Kan kalau beli di marketplace tuh orang tuh nyari free ongkir. Bener nggak? Nah, di produk A, orang tuh suka ngegabungin nih ordernya. Contoh, gue beli ini 20.000, buat ini 30.000, buat dapat free ongkir 50.000. Nah, ini digabung dari dua toko yang berbeda. Nah, ketika lu order, lu nggak dapat free ongkir karena ini kurang dari 50, ini kurang dari 50. Lu gabungin dulu, lu kena ongkir lagi. Ini adalah kelemahannya si ini. Jadi nggak bisa digabung antara dua toko yang berbeda. Nah, sedangkan affiliate mereka nggak usah terlalu pusing. Gitu. Bisa nggak gonta-ganti produk? Iya bisa, ya bisa tapi lebih repot. Sedangkan kalau affiliate mereka juga tinggal menyiap ganti ininya aja, ganti setnya aja. Gitu. Sedangkan kalau dropship kayak tadi, gitu ya. Nah, terus apa lagi? Nah, bedanya adalah ketika lo dropship, lo kan jadi gini, sebenarnya dua-duanya itu sama-sama mempertaruhkan nama baik kita. Kalau affiliate nama baik rekomendasi, kalau dropship nama baik toko, karena biasanya udah bukan rekomendasi orangnya, tapi tokonya yang dibikin. Nah, kelemahannya itu cuma satu, kelemahannya dari ketika lo mempertaruhkan rekomendasi, ketika lo dapat toko yang nggak fulfill. Nah, kalau misalnya si affiliate, nah ini ada sedikit kelemahan nih. Ketika misalnya gue ngambil dari toko A, terus toko A itu habis, nah gue nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau dropship, gue ngambil order dari toko A nya habis, gue masih punya waktu buat nyari toko B. Toko B, ini ada order, gitu loh. Mau nggak nih lo ambil? Gue pengen harga kayak toko A ya. Nah, itu ada kelebihannya di situ, gitu. Nah, sisanya apa ya? Sisanya tinggal skill kalian doang. Yang satu lo mungkin tinggal skill bikin konten, yang satu lagi skill ngelola toko. Nah, gue pengen tahu, menurut kalian lebih gampang mana nih? Skill bikin konten atau ngolah toko?